Puji Tuhan. Shalom semua. Apa kabar hari ini? Kita percaya semua karena kemurahan Tuhan kita ada hari ini. Mari kita kembali lagi set hati kita. Mari satu hati terus kita ada dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan dan menyatakan kasih kita, kerinduan kita akan Tuhan dari hari ke hari. Tuhan, ku datang kepadamu dengan rinduanku. Ku rindu di hadapmu berteduh, menyembah kakimu. Tiada yang lain yang ku ingini di hadiratmu. Tak ingin aku tinggalkan lagi hatimu. Itu yang ku perlu. Tuhan, ku datang kepadamu dengan seluruh kerinduanku. Ku rindu di hadapmu berteduh, tersungkur menyembah di kakimu. Mari katakan bersama-sama. Tiada yang lain yang ku ingin, hanya di hadiratmu. Tak ingin lagi tinggalkan lagi hatimu. Itu yang ku perlu. Lagi katakan bersama. Tiada yang lain yang ku ingin, hanya di hadiratmu. Tak ingin aku tinggalkan lagi hatimu. Itu yang ku perlu. Lagi katakan. Tiada yang lain selain dirimu. Di hadiratmu. Tak ingin aku tinggalkan lagi hatimu. Itu yang ku perlu. Lagi katakan. Tiada yang lain yang ku ingini, hanya di hadiratmu. Tak ingin lagi tinggalkan lagi hatimu. Itu yang ku perlu. Lagi katakan. Tiada yang lain yang ku ingin, hanya di hadiratmu. Tak ingin aku tinggalkan lagi hatimu. Itu yang ku perlu. Yes, amin. Dengan segenap hati katakan. Tiada yang lain yang ku ingini, hanya di hadiratmu. Tak ingin aku tinggalkan lagi hatimu. Itu yang ku perlu. Hatimu
kesukaanku, hadiratmu, hadiratmu Tuhan, tempat kesenanganku, menyembahmu, menyembahmu Tuhan, ini kesukaanku. Hadirat Tuhan menjadi tempat yang sungguh menyegarkan hidup kami. Hadirat-Mu sungguh menjadi tempat yang indah, membuat hati kami penuh damai, penuh ketenangan, penuh sukacita. Tuhan, terima kasih untuk hari-hari yang kami lalui. Kami merasakan kebaikan Tuhan. Kami ada hari ini kembali lagi, itu karena cinta kasih Tuhan yang luar biasa kami alami dalam hidup ini. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Terima kasih menuntut kami dan terus melatih kami dari hari ke hari. Hidup di dalam Roh-Mu, hidup dalam kebenaran, hingga hidup kami makin menyenangkan, menyukakan hati-Mu. Dan lebih juga dalam hidup kami setiap hari kami dapat mengalami ada damai sejahtera, ada sukacita yang kami terus rasakan, membuat kami enjoy menjalani hidup ini. Bukan dengan kekuatan kami lagi, tapi oleh kekuatan Roh-Mu. Terima kasih siang ini kami berdoa, Roh Kudus mencengkram seluruh hidup kami, Roh pewahyuan dan Roh pengertian membawa kami semua siang ini diberkati, sehingga semua kami terus bertumbuh, penuhkan di dalam kebenaran-Mu, makin berakar kuat, jadi makin teguh di dalam Engkau. Terima kasih, kami mengucap syukur Bapa. Pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami siap dengan firman-Mu. Haleluya. Amin. Oh, haleluya. Mami coba menyapa kita semua. Halo, shalom semua. Mami periksa dulu. Ya, oke. Apa kabar semua? Pasti semua baik-baik, amin. Tuhan begitu baik kepada kita sehingga kita terus tersedia bersama-sama ada di dalam hadirat Tuhan. Mam sangat percaya kita ada hari ini, kita semua percaya, kita semua sadar, semua karena anugerah Tuhan kita bisa ada di hari ini. Sekali lagi Mam berterima kasih kepada seluruh keluarga rohani yang terus kompak dan makin solid ya. Dari hari ke hari kita bekerja bersama-sama, bertumbuh bersama-sama, saling menopang ya, saling mendukung, sehingga kita boleh melihat hal-hal yang indah, kita boleh lalui, kita boleh berjalan bersama, dan sungguh perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib kita rasakan dan kita alami bersama-sama. Amin Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, dengan selesainya kemarin juga acara pemberkatan nikah dari gereja sampai ke acara resepsi. Ya, kita bersyukur cuaca begitu baik. Kita sudah minta, sudah berdoa semua, Tuhan set begitu indah sehingga semua berjalan dengan baik. Kiranya keluarga rohani terus menjadi solid, menjadi satu. Terima kasih untuk semua pihak, baik seluruh keluarga rohani secara khusus dalam rumah rohani. Ya, kedua keluarga, dua belah pihak, seluruh handai tolan, sahabat, rekan kerja, ya, yang sudah memberi doa restu. Ya, keluarga besar, dua belah pihak yang sudah bersama-sama bersehati sampai di titik ini. Dan selamat kepada kedua anak kekasih, Meta dan Pendi dan Meta. Mereka sudah hidup memasuki gerbang pernikahan di hari pertama ya, hari kemarin dan hari ini. Nah, mulai hari kedua hari ini. Semoga hari-hari kalian berdua terus menyenangkan sebagai pengantin baru. Puji Tuhan.
Kita juga yang di rumah, keluarga-keluarga rohani yang di rumah, jangan mau kalah dengan pengantin baru. Kita harus terus solid ya, memiliki cinta yang tidak pernah pudar, tak lekang oleh waktu. Tetap panggilan sayang, panggilan cinta, memperlakukan pasangan dengan baik, itu yang harus kita terus lakukan. Katakan amin. Ya, karena itu mari kita bersama-sama. Hari ini kita akan Mam coba bawa kita untuk, kemarin kita sudah selesai dengan ukuran gereja. Coba Mam bawa kita hari ini bicara lagi tentang tujuan gereja. Kemarin tentang ukuran gereja, tetapi hari ini tentang ukuran gereja. Mam coba untuk hubungkan ya, ukuran gereja. Kemarin kita sudah belajar bersama bahwa ukuran gereja bukan dari segi secara gereja secara fisik atau bangunan, tetapi gereja bukan bicara soal bangunan ini, tapi bicara tentang pribadi kita sebagai bait Allah. Karena Tuhan tidak tinggal di gedung ini, tetapi Tuhan tinggal di dalam hidup kita. Itu sebabnya tujuan utama Tuhan mengevaluasi gereja bukan soal bangunan. Karena ketika Tuhan mengevaluasi, Dia tidak tanya kenapa ada ini, kenapa dibikin begini, tidak. Tetapi memang itu adalah kerinduan bagi setiap pemimpin tentunya, atau orang-orang yang dipercayakan untuk memiliki bagaimana membangun gereja secara fisik ini dibangun. Tetapi ingat bahwa sekali lagi yang Tuhan tertarik adalah hidup kita. Sebagus apapun gereja kita, semegah apapun gereja kita, pakai batu-batu pualam yang mahal, mungkin yang keramik yang mewah, dan apapun itu peralatannya semua, tidak ada artinya apa-apa jika saudara tidak ditemukan Tuhan ada di dalam. Artinya orang-orang di dalam ini sangat menentukan. Karena itu saudara, mari kita lihat apa yang Tuhan inginkan buat kita hari-hari ini adalah ketika Dia mengevaluasi hidup kita, sehingga kita memiliki tujuan yang jelas. Jadi ukuran gereja kita kemarin sudah bicara. Di poin pertama adalah ada hadirat Tuhan di sana. Apakah saudara terus alami hadirat Tuhan? Dalam hidup kita setiap hari kita alami ada hadirat Tuhan, ada realita hadirat Tuhan. Begitu nyata dan begitu luar biasa kita rasakan dalam hidup ini. Karena ketika pemerintahan Tuhan harus terjadi, ketika Tuhan mengukur gereja, Tuhan mengevaluasi gereja, artinya material Tuhan itu harus ada di dalam hidup kita. Katakan amin. Karena dimensi Tuhan harus benar-benar kita rasakan, kita hidupi, kita alami di dalamnya. Amin Bapak Ibu. Karena Alkitab berkata bicara soal kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minuman, tetapi kerajaan Allah bicara soal damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi hal-hal ini harus menjadi poin penting di mana kita mengalami pemerintahan Tuhan. Ada dimensi Tuhan di sana bekerja. Karena tiga hal ini saudara harus menjadi standar, menjadi ukuran. Ada hadirat Tuhan di sana, di mana kita boleh mengalami gereja itu, orang percaya menjadi makin kuat melewati hari-hari yang kita lalui setiap hari dengan material Tuhan, sehingga kita menjadi strong, kita menjadi kuat, kita tidak mudah rapuh, tidak mudah menyerah, tidak mudah bersungut, tetapi terus kita memiliki semangat, memiliki kegairahan. Karena ingat, ketika pemerintahan Tuhan ada di dalam hidup kita, Tuhan kenapa mengevaluasi hidup kita? Supaya Dia menemukan hidup kita ada material sorga, ada pemerintahan Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Karena kerajaan Allah tiga hal berbicara, bukan soal makanan dan minuman, tetapi yang pertama ada kebenaran. Perhatikan baik-baik. Bicara kebenaran itu bicara tentang kebenaran yang akan membebaskan kita dari kebiasaan hidup kita manusiawi, sifat-sifat dosa, sifat-sifat duniawi, sifat-sifat kedagingan kita. Kita tidak lagi hidup di dalamnya, tapi unsur kebenaran, faktor kebenaran ini. Kebenaran ini harus benar-benar bekerja dalam hidup kita. Jika saudara mengalami ada pemerintahan Tuhan, maka kebenaran nomor satu harus menginvasi hidup kita. Dia harus benar-benar menyatakan pemerintahan. Maka hal-hal yang bukan daripada Tuhan, hanya ada dua, pemerintahan iblis atau pemerintahan Tuhan. Kalau pemerintahan Tuhan artinya kebenaran harus bekerja. Hal yang kedua saudara adalah damai sejahtera. Ketika kebenaran bekerja, orang perlu tenang, orang perlu damai dari hari ke hari. Kita perlu kedamaian, perlu ketenangan. Saudara bekerja harus damai, harus tenang. Karena ada kebenaran, engkau ada supply, ada inputan firman yang terus bekerja, menguatkan kita, memberikan kita arahan. Itu adalah arahan Tuhan, itu adalah suara Tuhan untuk memastikan kita tidak boleh menjadi ketakutan, menjadi lemah, melihat hal-hal yang terjadi dalam hidup
begitu banyak tantangan, apalagi di musim ini panas, hujan dan lain-lain. Saudara harus tetap strong, saudara harus tetap men-set hati untuk tetap percaya bahwa engkau mengalami kesehatan ilahi, engkau mengalami penyertaan dan perlindungan Tuhan, maka engkau menjadi terlatih. Amin. Jadi yang kedua, pertama kebenaran, yang kedua damai sejahtera. Saudara, banyak orang tidak ada damai, tidak ada ketenangan hari-hari ini. Seringkali damai juga orang mengukurnya dengan harta benda, banyak uang, kekayaan, semua hal yang bersifat sementara. Padahal sesungguhnya adalah damai Tuhan. Hendaklah kamu menjadi tenang. Kita harus memiliki damai, damai sejahtera terus memerintah dalam hidup kita. Sehingga kehidupan kita, dari itulah ukuran. Bahwa ukuran gereja adalah ada damai Tuhan, ada firman, ada kebenaran. Tiga unsur penting ini, tiga dimensi ini harus bekerja dalam hidup kita. Kebenaran, ada damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Sukacita bukan lagi terletak oleh karena ada banyak mungkin yang saudara secara lahiriah, ukuran lahiriah saudara senang, semua terpenuhi. Ya puji Tuhan, karena kita membangun hidup kita di dalam Tuhan. Tapi berhati-hati jika engkau tidak dibangun di dalam Tuhan, sehingga ketika engkau tidak ada Tuhan, hidupmu akan menderita. Tidak ada damai, tidak ada sukacita, tidak ada ketenangan. Tapi saya pastikan engkau, kita semua dari hari ke hari, damai surga harus memerintah dalam hidup kita. Sukacita surga harus menggantikan sukacita dunia. Karena kita berkata sukacita dari Tuhan itu kekuatan kita. Amin. Jadi mari kita terus menjaga ada sukacita. Sukacita kata lain dari sukacita kita selalu bahagia, selalu tersenyum menghadapi segala situasi keadaan. Hati kita gembira, hati kita senang. Kita berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sebaliknya semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi tetaplah bersukacita, karena itu pun akan membuat engkau tetap awet muda, tetap fresh, engkau tetap fresh, engkau tetap segar, engkau tetap terlihat memiliki kehidupan yang terus menjadi inspirasi bagi orang lain. Berusahalah untuk dapat menjaganya, karena sukacita itu harus dimulai dari respon sikap hati saudara, sikap dan respon saudara. Kebenaran ini akan bekerja secara leluasa ketika hati kita sungguh-sungguh merindukan Tuhan. Katakan amin. Sukacita yang dikerjakan di sini dikatakan oleh Roh Kudus. Jadi pastikan Roh Kudus terus bekerja. Kita harus sadar sukacita ini harus terus tersalurkan dalam hidup kita. Kita bisa transfer kepada keluarga, tetap bersukacita, tetap bersyukur, karena kita tahu Roh Kudus menolong kita. Roh Kudus akan selalu melatih kita. Di saat mungkin kita tergoda, ada banyak kondisi yang kurang fit, kurang sehat, atau ada banyak di sekitar kita membuat damai sejahtera, hati saudara terganggu, tetaplah bersukacita. Jaga hatimu, tetap pastikan, karena dalam hidup ini akan ada banyak hal, tapi kecuali engkau tidak dibangun, pastikan engkau sudah dibangun, maka respon dan sikap hatimu akan berbeda. Ketika engkau menjalani kehidupan, maka engkau akan selalu sadar bahwa kehidupan yang kau miliki ini adalah anugerah Tuhan. Sehingga dari hari ke hari saudara memastikan hidupmu tetap di-set di dalam kebenaran. Amin. Ya, masalah misalnya dalam keluarga, dalam rumah tangga, ada saja hal-hal yang terjadi tanpa kita duga itu terjadi, tapi saudara harus tetap memiliki sikap dan respon hati yang baik. Katakan amin. Jadi 3 hal penting jika saudara mau alami kerajaan Allah memerintah, kerajaan Allah benar-benar menginvasi hidupmu. Nomor 1, kebenaran. Saudara harus dan saya harus hidup dalam kebenaran. Ya, terus polakan. Kalau hidup kita tidak benar, saudara harus berani berkata tidak, karena lebihnya adalah daripada iblis. Betul tidak? Mari kita terus belajar, evaluasi kehidupan kita sampai ada di titik ini. Apakah saudara mengikuti live streaming, terus alami perubahan, terus alami hidupmu makin berbeda? Itu penting untuk saudara supaya makin engkau berfokus, makin engkau sadar. Jangan kita seperti orang yang tidak sadar, kita jalan di tempat terus. Masih mudah tersinggung, masih mudah marah, masih mudah ini, itu, dan lain-lain. Tidak ada lagi hal yang mengganggu hidup kita jika kita sadar bahwa hidup kita terus dibangun, di-set di dalam kebenaran. Amin. Dunia tidak bisa menjamin. Ingat sekali lagi, kerajaan Allah adalah jaminan hidup kita. Kalau saudara dibangun di dalam Dia, kebenaran ada, sukacita, damai sejahtera ada, sukacita dari Roh Kudus terus bekerja, komplit saudara, lengkap.
Kita terus sadar, begitu tidak ada damai sejahtera, saudara tahu itu bukan sifat kerajaan Allah, tapi itu adalah iblis, kerajaan iblis, kerajaan setan yang coba selalu membuat hati kita tidak damai. Jadi kalau sudah marah-marah, saudara harus cepat klik di dalam hatimu, wah ini berbahaya. Kalau saudara buka celah, itu akan membahayakan saudara. Katakan amin. Nah, apa tujuan kita dibangun? Perhatikan baik-baik. Jadi jika 3 hal ini begitu penting, maka saya percaya karena gereja, saudara dan saya akan memanifestasikan Tuhan. Ya, tujuan dari gereja adalah untuk apa gereja itu dibangun. Jadi untuk apa saudara saya dibangun? Sekali lagi bukan bicara tentang fisik, bukan secara jasmani, ya bangunan ini fisik ini, tetapi hidup kita. Katakan amin. Seperti sebuah mobil dibuat, saudara membeli motor atau membuat mobil, salah satu contoh, digunakan untuk membawa kita ke tempat di mana aktivitas kita setiap hari. Maka saudara sebagai sebuah bentuk dari apa tujuan saudara dan saya sebagai gereja, sebagai orang percaya dibangun, yaitu menggenapi rencana Tuhan di bumi. Jadi jangan cuma menggenapi rencana sendiri, hanya agenda sendiri, tujuan hidup sendiri. Yang penting sudah menikah. Misalnya kalau kemarin pengantin baru kita sudah lihat, mereka menikah nanti punya anak, lalu hanya sibuk putar cari uang hanya untuk keluarga. Mari kita bertobat bahwa semua yang kita lakukan, kita harus bawa hidup kita. Ada pola sorga dalam hidup kita, di mana kita dibangun menjadi keluarga. Secara yang sudah berkeluarga, bahkan secara pribadi, kita menjadi orang-orang yang menggenapi rencana Tuhan di bumi. Jadi keberadaan gereja secara keseluruhan hidup kita, mari kita harus mengembalikan kepada Tuhan adalah pemilik tunggal dari hidup kita, sehingga dia terus mengevaluasi, mengkoreksi hidup kita, sehingga apa yang terbaik ketika kita terkoreksi oleh tadi kebenaran. Karena kerajaan Allah harus memerintah, pemerintahan Tuhan harus kita rasakan dalam hidup kita, maka kita harus kembalikan kepada sang pemilik daripada hidup ini, ya, yaitu Tuhan. Ya, Tuhan harus mengevaluasi seluruh hidup kita sehingga hidup kita makin dipolakan dan kita memiliki tujuan. Hidup kita di dunia ini selagi kita masih dikasih Tuhan nafas hidup, kesehatan, kekuatan, kita bukan mau senang-senang, ya itu bagian dari bagaimana Tuhan membahagiakan kita. Kita melihat janji-janji Tuhan digenapi. Tapi tidak hanya itu saudara, hidup kita harus memuliakan Tuhan. Bagian dari sukacita, kita senang, kita bergembira karena hidup kita dibangun di dalam Tuhan. Tapi kita tidak boleh hanya senang tanpa ada tujuan Tuhan di dalam. Yang pertama saudara, apa tujuan Tuhan membangun kita? Yang pertama, kita dibangun untuk mengungkap pola peraturan surga. Makanya Om tadi katakan, peraturan surga, pola kerajaan ini harus terbangun. Kebenaran harus ada 3 dimensi penting. Kebenaran, ya, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini benar-benar saudara harus menjadi basic, menjadi dasar. Pemerintahan Tuhan harus bekerja dalam seluruh hidup kita. Artinya saudara, gereja adalah pancaran pemerintahan Tuhan. Kita adalah pancaran pemerintahan Tuhan di bumi, ya. Pemerintahan Tuhan di surga itu terjadi di bumi karena kita menjadi orang-orang yang memancarkan, memunculkan, merepresentasikan, menunjukkan bahwa hidup kita membawa pola kerajaan Allah. Katakan amin. Kita semua pasti punya kerinduan membangun. Amin. Karena itu mari kita bawa seluruh hidup kita dari hari ke hari. Engkau yang memilih terus berfokus, artinya engkau benar-benar sadar bahwa hidup secara rohani kehidupanmu harus dibangun. Jika engkau secara pribadi terus berfokus, maka saya percaya hidupmu tak akan sama. Itu sebabnya kita semua harus benar-benar berfokus. Tidak ada seorang pun yang dapat berkata, kau tolong bangun hidup saya. Ya memang Tuhan akan pakai kita sebagai batu-batu yang akan saling melengkapi bagian yang lain. Sebagai tubuh Kristus kita dibangun menjadi tubuh Kristus. Tetapi saudara, besi menajamkan besi, Alkitab berkata. Jadi kita juga dapat dipakai. Misalnya suami istri, Tuhan dapat pakai untuk melengkapi pasanganmu. Kelebihanmu, kedewasaanmu akan melengkapi pasanganmu. Misalnya pasangan kita kurang respon atau masih ada hal yang kurang lah dalam dirinya, kita jangan mengharapkan kesempurnaan, tapi harapkan berdiri bersama dia untuk terus makin menjadi lebih baik. Tolong bantu pasanganmu untuk menjadi lebih baik. Amin.
Kalau mam dan bapak mam ada hal sampai hari ini, itu karena ada satu pribadi yang humble, ada satu pribadi yang selalu seperti mam kemarin saksikan, ada di samping saya selalu menopang. Jadi jadilah pasangan yang profetik, pasangan yang dapat menyelesaikan agenda Tuhan sampai garis akhir. Katakan amin. Karena ketika pemerintahan Tuhan terjadi, dia mengevaluasi bagaimana hubungan keluarga, bagaimana hubungan suami istri, bagaimana hubungan orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Kita tidak bisa bicara tinggi-tinggi kalau kehidupan kita sehari-hari tidak beres. Hanya soal bikin kopi, hanya soal bikin teh, hanya soal siapkan bajunya, hanya soal hal-hal yang sebenarnya dianggap sepele, tapi banyak orang tidak memahami dan mengabaikan itu. Padahal ini adalah bagian yang sangat amat penting dalam keluarga. Kita memancarkan keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia, keluarga yang di sana Tuhan dimuliakan, Tuhan dapat dilihat oleh banyak orang. Katakan amin. Itu sebabnya kita sebagai orang percaya, mari terus berfokus ya di dalam pemerintahan Tuhan. Tujuan untuk membuat pemerintahan Tuhan ditegakkan di bumi adalah dia menemukan kita, harus menemukan kita benar-benar hidup di dalam kebenaran. Ingat baik-baik, dalam pemerintahan ada penghakiman. Jadi saudara jangan berpikir sembrono, tapi mari bangun hidup kita sungguh-sungguh di dalam pemerintahan. Artinya ada raja yang akan selalu mengevaluasi, menghakimi apa yang tidak benar, apa yang tidak sesuai dengan peraturan kerajaan akan dihakimi. Orang-orang kudus akan menghakimi dunia dan malaikatnya. Jadi saudara adalah orang kudus yang terus dikuduskan melalui firman dari hari ke hari. Kita menyelaraskan hidup kita sehingga hidup kita terus terbangun, makin memancarkan sifat-sifat Allah, sehingga kita menjadi orang-orang yang memerintah bersama orang-orang kudus. Itu di 1 Korintus pasal 6 ayat 2 sampai 3. Nanti saudara baca di sana. Lalu di Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai 6. Di sini adalah bicara tentang pemerintahan yang akan terjadi dinyatakan di dalam gerejanya, yaitu saudara dan saya. Jadi pada waktu pemerintahan Tuhan bergerak, ada kebenaran, ditemukan di sana ada kebenaran. Ingat, yang kedua ada damai sejahtera. Kita makin menghidupi kebenaran, kita makin damai saudara, makin alami ada ketenangan, ada impak dari kerajaan Allah hadir. Kita mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera. Kebenaran-kebenaran terus makin menyelaraskan hidup kita. Kita memarah, dulu biasa mungkin meledak-ledak, sekarang sepertinya tidak lagi berpengaruh gitu. Saudara membawa diri dengan baik, menegur dengan baik. Saudara dapat melakukan hal-hal yang dapat selalu bisa menolong diri kita untuk tidak mudah terdistract, mudah terpancing oleh karena hal-hal yang seringkali mungkin tidak cocok saudara dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Oleh karena itu kita berkata apa yang dikatakan di surga sudah dilakukan di dunia ini. Jadi apa yang dikatakan di surga sudah dilakukan, kita yang mengeksekusi di bumi. Artinya kita harus hidup sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Amin. Sehingga hidup kita dari hari ke hari makin terpola. Pemerintahan Tuhan dalam hidup kita ya, kekuasaan Tuhan dalam hidup kita makin kuat. Kita makin menjadi pribadi yang sadar. Saya mau melayani Tuhan sungguh-sungguh. Saya mau lebih lagi setia kepada Tuhan. Pekerjaan yang aku miliki ini adalah pelayanan, adalah bagian dari bagaimana aku melatih hidupku, melatih tubuhku secara jasmani menjadi orang yang teguh, menjadi orang bertahan, menjadi orang yang tidak mudah menyerah, tetapi memiliki keteguhan sehingga masalah-masalah kita tidak mudah menjadi menyerah karena fisik kita begitu lemah. Tetapi dengan adanya mungkin hujan panas, kita pergi pulang, kita pergi kantor, pergi bekerja, bangun harus pagi-pagi, ini akan membuat kita menjadi pribadi yang luar biasa. Amin. Karena orang rajin diberkati Tuhan, orang malas belajar pada semut, kata firman Allah. Masa kita manusia yang sempurna harus belajar kepada semut? Betul tidak? Pada binatang yang kecil tapi Tuhan kasih contoh. Artinya saudara dan saya punya standar hidup yang lebih tinggi daripada semut yang diinjak. Tapi kenapa kita dikembalikan untuk belajar kepada semut? Karena saudara, setiap kita dari hari ke hari ada waktu di mana Tuhan akan terus memberikan kesempatan kepada kita diubahkan. Amin. Jadi saudara, pemerintahan Tuhan pastikan Tuhan memerintah dalam hidup kita dan kita makin rasakan. Amin. Ada kuasa Tuhan bekerja.
Jadi gereja harus mengekspresikan itu. Katakan amin. Ketika pemerintahan Tuhan, di mana Tuhan terus bekerja, menguasai, memerintah, berdaulat atas hidup kita, maka saya percaya kita terus alami ada perlindungan, ada damai, ada sukacita, ada kemakmuran, akan ada kemajuan demi kemajuan yang terjadi, progresivitas yang akan terjadi mungkin di dalam karir saudara, di pekerjaan saudara, di rumah tangga saudara, kebiasaan-kebiasaan yang dulu mungkin saudara selalu terpicu oleh karena hal-hal yang tidak akurat, mulai terbenahi, mulai menjadi lebih baik, ada kemajuan, hubungan yang lebih clear, hubungan yang lebih manis lagi antara kita dalam keluarga, dalam rumah tangga. Amin. Ketika ada pemerintahan Tuhan di sana, pasti dijamin hidup kita makin menjadi lebih indah. Oh haleluya. Jadi saudara, mari terus memastikan kita makin hari makin taat, makin setia, ya. Jangan ada pemberontakan, jangan ada sikap yang melawan, jangan ada sikap yang cepat ciut dan menyalahkan orang lain. Selalu belajar menjadi pribadi yang dewasa. Jika saudara misalnya melakukan bagian dari kebenaran oleh karena engkau mau berubah. Amin. Saya ulangi sekali, ketika engkau mengambil bagian, mungkin saudara sebenarnya tidak mau, tapi saudara mau lakukan bagian kebenaran. Saudara mau mengalah dari orang lain, dari suami, dari istri, dari keluarga misalnya, adalah satu bukti karena saudara mau hidupi kebenaran. Karena saudara mau terus bertumbuh, saudara mau terus dibaharui oleh Tuhan. Ini bukti dari saudara dikoreksi, terkoreksi, dan karena ada Roh Kudus bekerja, sehingga saudara tidak ada pilihan lain. Saudara memberi hidup saudara, ini hidupku Tuhan, supaya aku terus mengalami ada damai, ada sukacita. Berikan keleluasaan di hatimu ini, Roh Kudus bekerja. Berikan hatimu menjadi damai, menjadi tenang ketika Roh Kudus berdiam. Dengarkan apa kata Roh Kudus. Dengarkan kebenaran yang disampaikan. Terus engkau dengan rendah hati. Rendahkan hati kita dan kita mau berkata, tidak ada pilihan lain. Aku mau taat, aku mau setia, aku mau dibangun. Karena itu adalah tujuan gereja dibangun. Tujuan kita sebagai orang percaya dibangun. Supaya Kristus makin menjadi nampak di dalam kita. Kita menjadi tanda dan alamat. Orang bisa melihat Tuhan itu hidup di dalam kita. Jangan sampai orang menjadi sanksi dengan kita. Itu gereja-gereja terus bahkan melayani, tapi tidak bisa hidupnya begitu terus. Ya, tidak boleh. Mari terus fase-fase di mana Tuhan terus akan menolong kita. Roh Kudus akan menolong kita. Amin. Karena kenapa saudara? Mari kita semua harus sadar, ya. Keteraturan dalam hidup ini harus terus terbangun, ya. Ketika Tuhan rindu, Dia hadir dalam hidup kita, berdaulat dalam hidup kita. Artinya Tuhan begitu berkeinginan, ya. Tuhan sekali lagi begitu berkeinginan untuk kita mengalami kehidupan yang bahagia, kehidupan yang penuh damai sejahtera, kehidupan yang terus berjalan terpola di dalam kebenaran. Kita tidak mudah membenci, tidak mudah menjadi kecewa, tidak mudah bersungut, tidak mudah mengeluh, tapi selalu sadar kalau kita mengeluh artinya kita tidak mempercayai kehadiran Tuhan. Segala kondisi dan keadaan apapun itu bisa terjadi hanya untuk tujuannya membentuk kita. Tergantung dari saudara berespon baik atau tidak baik, saudara bersikap baik atau tidak baik di dalam keadaan. Kunci ada pada saudara. Amin. Set hati kita, pastikan hidup kita terus dibangun dari hari ke hari. Karena saudara, semua orang sedang dievaluasi oleh Tuhan sebagai gereja yang sesungguhnya. Tempat di mana Tuhan berdiam sedang dievaluasi oleh Tuhan. Jangan sampai kita ketinggalan. Oh, banyak orang hari-hari ini berjemaat. Mereka ingin ada di dalam satu jemaat, tetapi mereka mau hidup tidak mau diatur dengan keinginan mereka sendiri, suka-suka mereka sendiri. Mereka merasa mengikuti orang. Mereka ada di dalam jemaat, dalam penggembalaan, mungkin ada di bawah kepemimpinan, tetapi mereka tidak mengikuti siapapun, tidak juga mengikuti Tuhan sungguh-sungguh. Karena ketika firman datang, tidak taat, tidak melakukan. Lalu mereka mengikuti siapa? Mengikuti gembala. Mereka cuma membela, cuma mendengar, sekedar mereka ada di dalam gereja. Tapi terbesar adalah hidup dengan keinginan sendiri, hidup dengan kemauan sesuka-suka, ceroboh, tidak ada firman, tidak ada kebenaran di hidup. Itu sebabnya dari minggu ke minggu ke gereja tidak ada perubahan apa-apa. Halo? Lalu kita dibangun selama ini kemana firmannya? Pertanyaannya.
Amin, saudara. Tuhan berkata kepada kita bahwa dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Amin. Jadi saudara, pastikan engkau mengikuti pemimpinmu. Apa yang firman yang disampaikan dia sudah didownload oleh Roh Kudus. Dia berusaha berdoa untuk mendoakan saudara, untuk menggembalakan saudara, untuk menyampaikannya. Saudara pikir firman yang disampaikan itu tanpa ada tujuan. Itulah tujuannya saudara dibangun, sehingga saudara terus memiliki hati yang terhubung dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Karena kenapa kita harus dibangun di dalam rumah rohani? Ini secara fisik kita perlu fasilitas ini, tapi saudara tidak boleh bermegah karena gedung ini. Yang boleh kita bermegah, tapi saudara harus pastikan bermegah karena Tuhan. Tuhan kasih gedung ini, Tuhan kasih fasilitas dalam gedung ini, semua karena Tuhan. Bukan karena siapa-siapa, tapi semua karena Tuhan. Amin. Pada waktu saudara memegahkan Tuhan, maka ucapan syukur itu akan menjadi sebuah bukti bahwa kita terus belajar. Bukan oleh karena kekuatan kita, tetapi karena kekuatan Tuhan. Itu, mari saudara, kita harus selalu sadar, ya, menyadari bahwa seluruh hidup kita ini dari waktu ke waktu, ya, dari ujung rambut ke ujung kaki, izinkan untuk selalu kita bisa mengevaluasi diri. Amin. Selalu sadar kita tidak sempurna, tetapi saudara jangan pakai kata itu untuk membuat saudara tidak berubah. Tapi dari hari ke hari alami progres itu saudara, ya. Firman datang, kita terkoreksi, berubah. Firman datang mengingatkan kita harus bertambah setia, makin bertambah setia. Firman datang membuat kita supaya kita makin bertekun, tambah bertekun. Katakan amin. Kita harus mengikuti perintah Tuhan. Kita tidak bisa ikuti kehidupan kita sendiri. Kita tidak bisa hidup dengan kekuatan kita. Ingat baik-baik, di luar sana peperangan luar biasa. Di luar sana serangan musuh begitu kuat. Kalau engkau tidak dibangun di dalam rumah rohani, engkau tidak punya koneksi dengan orang tua rohani, engkau tidak punya koneksi, ada basis di mana rumah rohani menjadi tempat engkau dilatih, tempat di mana engkau dimentor, sangat berbahaya dan rentan engkau bisa mengalami kegagalan, engkau bisa mengalami kehidupan yang hancur-hancuran. Itu sebabnya betapa penting kita menghargai, kita terhubung di dalam rumah. Sadar, begitu saudara ada kegiatan di dalam rumah, saudara pastikan terus terhubung secara akurat. Saudara terus sadar bahwa suplai firman itu datang, Tuhan lepaskan, Tuhan impartasikan melalui pemimpin yang Tuhan percayakan. Roh Kudus ada di sana akan menolong kita semua. Katakan amin. Amin saudara. Jadi mari kita pastikan terus dibangun. Ada banyak orang di luar sana, kalau saudara mendengar mereka hidup penuh persungutan, banyak hal karena hidup mereka tidak dibangun. Kita bersyukur kita dibangun. Kita lebih menjadi hidup makin teratur, makin bijaksana. Kita makin hidup cermat. Kita tidak ceroboh. Kalau kita punya uang tidak harus habis satu hari itu habis. Tapi saudara mulai berusaha, mulai memanage. Orang dunia mereka tidak tahu. Saudara, mungkin saja mereka berpikir nanti ada lagi. Karena itu saudara, kita harus sadar. Mari kita harus polakan hidup kita lebih akurat. Ke depan tidak mudah, tapi saudara tidak boleh takut dan berpikir karena tidak mudah maka saudara berpikir begini, meninggalkan pekerjaan ini lalu berpikir mencari yang lain. Jangan saudara. Mam dari tempat ini berkata, setialah pada perkara kecil, maka perkara besar Tuhan akan percayakan kepadamu. Jangan berharap yang besar jika engkau belum setia pada perkara yang kecil. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Bekerjalah dengan tekun, bekerjalah dengan setia. Tangan Tuhan yang kuat akan menolongmu sehingga engkau bisa menikmati. Dari yang kecil akan terus meningkat menjadi besar dan engkau akan dipercayakan karena engkau sudah setia. Kalau engkau selalu dengan hal-hal yang secara sebenarnya saudara bisa lewati, kalau saudara terus memakai alasan ini alasan itu, saudara tidak akan bisa menjadi orang yang terbaik. Mama mengharapkan kau menjadi orang-orang anak-anak rohani yang terbaik. Jadilah seorang manajer yang terbaik. Jadilah seorang supervisor yang terbaik. Jadilah kepala kantor yang terbaik. Jadilah kepala bidang yang terbaik. Jadilah karyawan-karyawati yang terbaik. Dimanapun Tuhan percayakan kau di sana, kesaksianmu adalah Kristus itu menjadi nampak di dalam hidupmu. Engkau adalah tanda dan alamat untuk orang bisa bertemu Tuhan, untuk orang bisa alami pemulihan, untuk orang bisa alami terobosan lewat hidupmu. Katakan amin. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Itulah tujuan gereja. Jadi tujuan kita dibangun
Ini kita harus sadari. Yang kedua, tujuan kita dibangun, tujuan gereja dibangun untuk menyatakan Kristus. Kristus itu adalah pola. Dia adalah dasar, batu karang yang teguh. Kalau kita baca di Matius 2 macam dasar. Saudara pasti akan bijak memilih. Saya tidak mau dibangun di atas pasir. Karena ketika masalah datang akan hanyut. Dibaratkan masalah seperti banjir bandang. Nah, ini bicara tentang kehidupan rohani yang dibangun dari material dunia. Kekayaan, harta, semua hal-hal yang duniawi. Semua hal-hal yang tidak bertahan. Tapi saudara, batu gambaran daripada kehidupan yang dibangun di atas batu karang. Yesus adalah batu karang. Mazmur Matius katakan 16 pasal 16 ayat 18, di atas batu karang ini aku membangun gerejaku dan Allah maut tidak akan bisa menjamah. Kenapa Tuhan berkata Allah maut? Itu bicara tentang segala kekuatan neraka, semua kerajaan-kerajaan dunia tidak akan bisa menyentuh kehidupan kita, tidak akan bisa membuat saudara dan saya menjadi pribadi yang kecil, menjadi pribadi yang tidak berdaya, karena Tuhan telah berjanji Allah mau tidak akan bisa menjamah, menghancurkannya. Amin. Sepanjang kehidupan kita terus dibangun di dalam Dia, kita akan menyatakan dasar itu dalam hidup kita. Hidup saya dan saudara dibangun di atas dasar kebenaran. Batu karang yang teguh yaitu Yesus Kristus adalah batu penjuru. Itulah yang menjadi ukuran segala sesuatu. Jadi kalau hidup kita dibangun di atas batu karang, kebenaran pola Yesus Kristus itu sendiri, kebenaran yang sungguh-sungguh memerdekakan kita, kebenaran yang sungguh-sungguh akan melepaskan kita dari semua kebiasaan-kebiasaan buruk. Oh, saya percaya engkau akan menjadi gereja orang percaya yang strong, orang percaya yang perkasa. Di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pergumulan, engkau tidak akan sama lagi. Katakan amin. Ya, kita harus memiliki standar ini. Kalau kita tidak punya pondasi ini, kita tidak akan bisa. Pola harus terbangun. Katakan amin. Karena di sana akan diukur. Apa yang diukur? Ketaatan, apalagi kekudusan, apalagi kesalehan, ya, kesucian hidup. Kristus adalah segala-galanya. Tidak diukur seberapa engkau benar. Alkitab di sana berikan perbandingan di dalam Yesaya. Kebenaran manusia bagaikan kain lara di hadapan Allah. Jadi seberapapun saudara berbuat baik kepada orang, jika kebenaran itu tidak dengan dasar kita dibangun di atas material pentingnya itu firman Allah, maka engkau akan selalu punya motivasi untuk melakukan segala sesuatu. Kebenaran engkau lakukan setiap hari. Engkau mengasihi orang, engkau melakukan hal-hal yang baik kepada orang, bukan karena engkau baik, bukan karena engkau menunjukkan engkau lebih baik daripada orang lain, tetapi karena Kristus adalah Tuhan dalam hidup kita. Dia adalah pola kita. Amin. Bapa kita adalah Bapa yang baik, maka kita harus hidup sebagai orang-orang yang menunjukkan kebaikan itu. Katakan amin. Semua akan diukur saudara. Kalau saudara rajin beribadah, saudara bukan cuma rajinnya, tapi ketaatan itu bukan cuma terlihat. Ya, saudara datang, tapi dari seluruh kebenaran yang sudah dipolakan dalam hidup kita. Apakah saudara taat setia? Cara saudara mengelola waktu saudara, mengelola quality time dengan keluarga, mengelola berkat-berkat yang sudah datang, apakah saudara mengelolanya dengan baik? Mari kita terus tersedia dan berkata, Tuhan, aku mau dikoreksi. Katakan amin. Karena kita harus terus bertumbuh mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ini bicara tentang progres. Jadi saudara, sampai kita semua mencapai kesatuan iman, satu iman, apalagi satu pengetahuan yang benar tentang siapa anak Allah. Siapa anak Allah? Yesus Kristus adalah pola kita. Dia adalah pola yang terus kita harus bangun, harus terpola dalam hidup kita. Katakan amin. Apa selanjutnya? Bukan cuma menjadi anggota gereja, bukan cuma sekedar kita sudah terhubung dalam satu gereja lokal, mencapai kedewasaan sehingga saudara dan saya bisa berfungsi dengan baik, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan. Jadi ini progres harus terus terjadi. Progresivitas rohani ini harus terus terjadi dalam hidup kita. Kita harus terus bertumbuh, kita harus terus menjadi lebih baik, kita harus terus mengalami, hidup kita makin mengalami kepenuhan di dalam Dia. Kita makin menjadi orang yang bijak, menjadi orang yang teratur, menjadi orang yang disiplin, menjadi orang yang tertib, menjadi orang yang sabar. Banyak hal saudara dalam hidup ini. Amin. Jadi ukurannya adalah
Dia itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Katakan amin. Ya. Yang ketiga saudara, gereja, tujuan gereja dibangun adalah untuk menjadi suara Tuhan di bumi. Seperti Tuhan berbicara dari sorga. Jadi saudara dan saya harus menjadi suara Tuhan di bumi. Kalau saudara tidak bisa bersuara, Tuhan bisa pakai batu-batu. Halo, jadi kita mari mulai bersaksi. Saksikan, ceritakan ketika kita melihat teman-teman di sekitar kita. Kalau saudara sebagai karyawan, saudara bekerja, jangan dibungkam mulutmu. Injil itu engkau tahan sendiri. Firman itu kebenaran yang sudah memerdekakan engkau. Ayo bagikan kepada orang lain. Saudara mulai belajar untuk membangun hubungan dengan orang-orang di sekitarmu. Saudara mulai berbicara, menceritakan bukan kehebatanmu, bukan apa yang kau alami dari hal-hal yang dunia yang kau miliki, tetapi bagaimana Tuhan ubah hidupmu. Kau mulai bersaksi kepada mereka. Amin. Kita mulai mengubah paradigma orang-orang di sekitar kita. Katakan amin. Kalau engkau sebagai pimpinan, engkau sebagai orang-orang yang ditetapkan, ditentukan di sana, mempercayai engkau akan menjadi berkat. Ada anak-anak buahmu dibawakan melihat teladan hidupmu. Jadilah panutan, jadilah teladan. Katakan amin. Kita harus menjadi suara Tuhan di bumi. Kita harus menyampaikan, menggemakan. Semua yang kau harus lakukan harus terus terkoreksi. Facebookmu, IG-mu, WA-mu, apa semua, Twitter dan lain-lain. Sudah harus terus menyuarakan kebenaran. Hal-hal baik yang bisa kita tularkan. Hal-hal baik yang bisa dinikmati oleh orang. Katakan amin. Ini waktunya, ini saatnya. Bukan tempat untuk kita bersaing. Bukan tempat untuk kita menyerang orang. Bukan tempat untuk kita menghakimi orang. Bukan tempat untuk kita membuat selalu melepaskan atau mengimpartasikan hal-hal yang kurang bagus. Kita menghambur-hamburkan kemarahan di sana dan lain-lain dan lain-lain. Mari kita mulai terus benahi hidup kita. Katakan amin. Sehingga orang-orang melihat Tuhan di dalam hidup kita. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Waktu saudara terus mengizinkan Tuhan mengambil alih hidupmu, kita akan menundukkan diri kepada Tuhan. Tidak ada pilihan lain. Kita akan berkata, aku menundukkan diri kepadamu Tuhan. Biarlah aku terus dibangun dalam kerajaanmu dari hari ke hari. Biarlah kebenaranmu terus menjadi nyata. Biarlah damai sejahtera itu menjagai hidupku, menjadi bagian hidupku dan keluargaku. Biarlah sukacita oleh Roh Kudus terus bekerja di dalam hidupku. Karena firman Tuhan tidak pernah gagal. Katakan amin. Jadilah suratan yang terbuka yang dapat dibaca oleh banyak orang. Sebab apa yang telah difirmankan Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Katakan amin. Oh haleluya. Tujuan gereja yang berikut saudara perhatikan. Yang keempat, apa tujuan gereja dibangun? Supaya kita mengekspresikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Orang-orang yang terus hidupi kebenaran akan memanifestasikan. Kalau dunia membenci, kita mengampuni. Kalau dunia kecewa, kita tidak kecewa. Kita terus berjalan dari hari ke hari, hidupi kebenaran. Kebenaran makin bercahaya, makin siang, makin menjadi bercahaya bagaikan rembang. Terus tengah hari makin bersinar dalam hidup orang percaya. Katakan amin. Ini berarti saudara ketika kita mengekspresikan ya perbuatan-perbuatan Allah lewat hidup kita. Orang melihat kita bukan karena dari tampang kita, tapi orang melihat kita adalah orang percaya. Kita adalah orang-orang yang ada di dalam rumah Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dibangun di dalam rumah Tuhan, dimentor, ditrain, dididik, dibekali, dilatih, sehingga kita memunculkan kualitas hidup yang lebih baik. Karena itu jangan error di pekerjaan. Jangan lakukan hal-hal yang salah, yang seperti dunia. Tapi berubahlah, kata Roma, oleh pembaharuan budimu, sehingga engkau dapat menjadi kesaksian. Hidupmu dapat memancarkan kemuliaan Allah. Karena pada waktu kita membawa pola hidup seperti itu, kita sedang membawa multiplikasi. Mulai terjadi, kita mulai menularkan kehidupan yang dibangun secara benar. Orang mulai bertobat, orang mulai mengikuti kita. Dia mulai datang kepada Tuhan. Ini sebuah perluasan kerajaan. Kerajaan Allah makin diperluas. Kerajaan iblis kita persempit. Kita rebut orang-orang itu datang kepada Tuhan. Kita tidak bisa berbicara banyak tanpa ada hidup kita diubah. Karena itu akan berbanding berbalik. Orang akan melihat hidup kita ketika buah itu nampak. Ketika saudara mampu dan sanggup. Ada begitu banyak orang di luar sana sedang menunggu dan menanti. Saudara, kita sedang dipolakan oleh Tuhan. Kondisi keadaan ini telah membuat kita semua berubah. Pola gereja yang saudara kita
biasanya selalu saudara ada di dalam ibadah yang terset begitu luar biasa, mulai berubah, mulai beralih seperti apa yang Mam lakukan sekarang ini. Karena kita terus memastikan ke depan tidak lebih baik, tetapi kita harus belajar. Kita punya tugas, kita punya tanggung jawab, sudah harus tersedia. Mam bertanggung jawab untuk memastikan kita terus diset di dalam kebenaran. Pilihan ada pada kita. Amin. Gereja mulai beralih dari karena Tuhan tidak tinggal di gedung ini. Ingat baik-baik, semua perubahan sedang terjadi. Sudah harus terus dan saya mengupgrade diri kita dengan baik. Amin. Kita harus online, gereja mulai dibawa sampai ke titik ini. Kita mulai ibadah secara online. Ya, tapi itulah yang terjadi. Karena itu kita tidak boleh gaptek. Mari kita belajar, saling mensupport. Hal-hal penting harus dilengkapi, apa yang diperlukan di dalam rumah untuk hal seperti ini. Dan mempercaya ini yang Tuhan sedang latih kita. Karena itu mari terus latih hidup kita. Kita masuki setiap wilayah, kita ambil, kita rebut, kita lakukan apa yang menjadi, balikan menjadi sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, gemakan kepada banyak orang. Sehingga kita dapat menebus waktu-waktu yang dicuri, waktu-waktu yang dibuang, ya terbuang begitu saja. Kita mulai mempergunakan waktu ini dengan baik. Ambil kunci kerajaan itu. Kita mulai membuka satu demi satu sehingga semua kita terus terset dengan baik. Mau atau tidak, suka atau tidak, kita ada di era ini. Karena itu mari perkuat hidup rohani kita. Gereja harus menjadi orang percaya, harus menjadi orang-orang yang tepat. Mereka dapat memiliki kuasa di setiap teritori hidup mereka, hidup kita masing-masing, di keluarga kita, di lingkungan kita. Karena kita akan menutup semua pintu-pintu neraka. Kita mulai menggantikan dengan kerajaan Allah, pemerintahan Tuhan. Kita mulai berdoa, misalnya geng-geng, hal-hal yang salah yang merusak, kita mulai berdoa dan Tuhan terus kita mendeklarasikan firman. Itu yang Tuhan akan kerjakan. Firman dilepas di bumi akan digenapi oleh Tuhan. Amin. Kita harus menjadi mitra, kita harus menjadi partnernya Tuhan di bumi. Amin. Mam pernah sudah bicara di radio bahwa mari kita bangkit di dalam roh. Kita adalah partner Allah di bumi. Kalau saudara menemukan saya dan Tuhan menemukan saya dan saudara, kita akan menjadi orang-orang yang tepat. Makin kualitas hidup kita, rohani kita makin baik, hari lepas hari, makin dibangun secara akurat. Maka lewat hidup kita, dia akan merepresentasikan, akan memanifestasikan, akan menunjukkan lewat hidup kita banyak hal yang akan berubah. Dimulai dari keluargamu berubah jika engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Pekerjaan tempat di mana engkau ada di sana akan berubah. Karena Yusuf membawa perubahan di tempat di mana dia ditempatkan. Amin. Firaun menjadi diberkati begitu luar biasa. Saya percaya juga tempat di mana engkau bekerja akan diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan melihat engkau ada di sana sebagai orang tepat, orang strategis. Oh, waktu kita tinggal sedikit. Jadi saudara, mari nomor bagian keempat ini, tujuan gereja dibangun adalah mari kita bangkit makin strong. Kau tidak lagi melihat masalah lalu menjadi orang yang lemah. Bangkit, doa, minta intervensi Tuhan terjadi. Minta Tuhan terus bekerja. Karena gereja harus memasuki dan menguasai. Kita harus menguasai, orang percaya harus menguasai dan memasuki setiap bidang kehidupan yang ada, saudara. Kita tidak boleh menjadi bermalas-malasan. Kalau engkau punya keahlian, ayo ciptakan lapangan pekerja. Engkau bisa mendapatkan resources, engkau bisa punya penghasilan, engkau bisa menghasilkan uang lewat mungkin keahlian, kelebihanmu menjual misalnya kue-kue yang enak atau kerajinan-kerajinan tangan. Ayo saudara, saudara tidak bisa hanya sekedar melakukan itu, tapi terus doa. Ingat, doa adalah dasar. Doa, deklarasi firman, penyembahan, maka Tuhan akan menjadi meledak di dalam hidupmu. Usahamu, apa yang kau lakukan akan dibuat Tuhan sukses dan berhasil. Sampai saudara bengong-bengong, saudara tidak bisa lagi mengatasi karena ada begitu banyak orang mulai tertarik. Bukankah ini adalah terobosan? Amin. Mari terus setia kepada Tuhan. Amin. Gereja harus terus kita mempunyai, orang percaya mempunyai strategi ke depan seperti apa hidup kita, saudara. Ketika hikmat Tuhan datang, kita makin berhikmat, makin bijaksana, maka kita akan beroleh hikmat. Hidup saya ke depan seperti apa? Tidak bisa hanya bolak-balik begitu saja. Tidak bisa, saudara. Saudara sudah harus mengembang ke depan seperti apa? Kalau yang muda, saya ke depan harus begini. Yang belum menikah, saya harus begini. Saya harus bekerja. Punya planning. Amin. Bukan tidak punya planning. Harus punya planning. Belajar ke depan seperti apa. Hidup saya harus bagaimana. Nanti saya harus melakukan hal-hal yang bisa membuat hidup saya makin lebih baik.
tentunya selalu keterhubungan kita dengan Tuhan itu sangat menentukan. Amin. Karena itu ini poin yang keempat yang kita bisa pelajari. Yang kelima, bahwa tujuan gereja dibangun. Kalau kita sudah terbangun secara akurat, manifestasi Tuhan itu akan makin nyata. Itu tadi Mam bilang, kita akan beroleh hikmat. Hikmat itu akan menuntun kita ke keahlian, kelebihan. Ayo dieksplor. Misalnya mungkin IT, apa yang punya bidang di IT, untuk pelayanan kita multimedia. Ayo anak-anak muda yang punya kelebihan, jemaat yang punya kelebihan, berikan saran, berikan usul bagaimana yang baik. Sehingga ketika kita memiliki satu hati, satu pemahaman, mengerti agenda di dalam rumah, jadi mungkin. Katakan amin. Oh haleluya, mempercaya. Kita mulai punya pengaruh karena Tuhan ada dalam hidup kita. Itu sebabnya mari saudara, pastikan hidup kita terus dibangun. Si jahat tidak lagi mendelay kehidupan kita oleh karena terlalu banyak hal. Tapi saudara mulai bangkit di dalam roh, dan dengan ketekunan, dengan kekonsistenan saudara mulai terus terbangun secara akurat, sehingga kita mulai memiliki kehidupan yang terpola, mulai memiliki pengaruh bagi orang lain. Kita harus menjadikan hidup kita sebagai orang-orang yang mendapat inspirasi, orang-orang yang dapat memberikan inspirasi, orang-orang yang bisa memberi inspirasi kepada orang lain, karena kita adalah orang-orang yang strategis. Katakan amin. Kita akan lanjut besok poin yang keenam, ya, bahwa gereja dibangun untuk benar-benar menjadi orang-orang yang berbeda, dapat mengumpulkan umatnya yang lain, dapat memanggil orang-orang yang lain untuk menyembah kepada Tuhan. Amin. Menjadi tempat di mana kediaman kita, menjadi tempat di mana orang dapat bernaung. Kita dapat menuntun mereka. Kata bernaung di sini tempat di mana orang bisa mengharapkan. Kita menjadi orang yang dapat membawa mereka kepada Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, mendapatkan arahan, mendapatkan tuntunan, karena kita terbangun secara akurat. Amin. Bapak Ibu, siang hari ini mari bersama-sama mempercaya. Kemarin kita sudah selesai dengan ukuran gereja, sekarang kita bergerak dengan tujuan gereja. Semoga ini makin menjadi jelas buat kita. Percaya engkau tidak dibangun menjadi gereja yang biasa-biasa lagi, tapi gereja yang tidak biasa. Saya ulangi sekali lagi, Tuhan sedang memunculkan engkau menjadi gereja orang percaya yang tidak biasa. Ya, kata tidak biasa artinya tidak yang seperti biasa yang kita lihat. Engkau mulai bangkit di dalam roh, memiliki standar pola hidup yang benar. Kebenaran terus bekerja secara nyata dalam hidup kita. Ingat, bicara kerajaan itu bicara 3 dimensi penting: kebenaran, damai sejahtera, sukacita di dalam Roh Kudus. Jaga ini baik. Pemerintahan Tuhan harus terus bekerja, menginvasi seluruh hidup kita. Kita tersedia dan selalu meresponi, eksekusi segera. Maka Tuhan akan terus menggenapi firman dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Kota karalaba syikir. Ayo semua yang sedang live streaming kita berdoa bersama-sama. Oh rata karalaba syakaralaba syikir ralaba sandaralaba sik. Kita karalaba syakaralaba syikir ralaba sandaralaba sik. Koraba syakaralaba syikir ralaba sandaralaba sik. Oh Bapa, kami berdoa dari tempat ini dalam nama Yesus. Terus set kami, Roh Kudus set kami dari hari ke hari. Kami makin berbeda, hidup kami makin memunculkan sebuah perubahan yang signifikan dari hari ke hari. Makin nyata kami makin menjadi pribadi yang luar biasa, karena tentunya ada Tuhan di dalam hidup kami. Kebenaran makin terpola dengan benar dalam hidup kami. Respon kami tidak hidup lagi apa kata orang. Kami tidak hidup seperti dunia di luar sana, tapi kami terus terpola, terbangun secara akurat. Kami tidak lihat bagaimana teman-teman di sekitar kami, tetangga-tetangga di sekitar kami memunculkan kehidupan yang duniawi, tapi kami terus berfokus karena kami tahu kami dibangun dalam kerajaan yang tidak tergoncang, yaitu kerajaan Allah. Kami akan tetap tinggal, tetap makin kuat, makin strong, makin teguh. Oh hamba berdoa tujuan gereja dibangun makin menjadi jelas bagi anak-anak rohani, bagi seluruh keluarga rohani, sehingga hidup kami tidak lagi terseleweng, hidup kami tidak lagi mudah diselewengkan, tapi kami terus berfokus kepada Tuhan, memastikan hidup kami makin teguh, makin kuat. Hari-hari ke depan kami tahu tidak mudah, hari-hari ke depan kami tahu kesulitan akan makin banyak, makin besar terjadi. Kami berdoa biarlah hidup kami dibangun akurat, maka kami dapat bertahan di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kegoncangan yang akan terjadi di masa-masa hidup kami ke depan. Oh hamba berdoa di dalam nama Yesus, kami dibangun di atas batu karang, yaitu Yesus Kristus
menjadi pola, menjadi dasar yang teguh bagi kami. Maka kami teguh, kami kuat. Alam maut tidak akan bisa menjamah, menyentuh jika Tuhan tidak mengizinkan itu terjadi. Oh, kami berdoa iman yang kuat, iman yang raksasa itu terbangun di dalam kami. Terjadi di dalam nama Yesus. Gereja tidak sama lagi. Gereja kami orang percaya tidak lagi memanifestasikan kehidupan yang biasa-biasa, tapi kehidupan yang terus terang, menjadi orang-orang yang dapat menguasai teritori hidup kami. Selalu sadar setiap kali iblis coba menyerang kami, mengintimidasi kami, coba menjatuhkan kami, kami bangkit di dalam roh teror balik iblis. Saya mendeklarasikan segala yang terbaik daripada Tuhan akan menjadi bagian hidupmu. Hidup kita semua keluarga rohani. Karena itu mari set hidup kita, bangun hidup kita di dalam Tuhan. Sebuah hal yang selama di dalam hidup kita. Oh, aku berdoa di dalam tahun-tahun yang baik hari-hari ini ke depan. Musim baru sedang terjadi, musim baru sedang digenapi. Orang benar yang berbeda akan mengalami terobosan, akan mengalami, engkau alami peningkatan, alami kemajuan. Terjadilah atas engkau. Aku berdoa masa kebodohan sudah berlalu, masa dosa sudah berakhir. Ini masa kebenaran. Setiap orang percaya, kami semua dibangun dan diset makin berbeda. Kami berdoa memasuki tahun ini Tuhan, setengah tahun, tinggal 6 bulan ke depan. Dalam agenda Tuhan kami 4 bulan ke depan kami diset. Kecenderungan hati kami terus tertuju kepada Tuhan. Oh, terbangun. Oh Tuhan, kesadaran akan Tuhan. Aku berdoa terjadi atas seluruh keluarga rohani. Semua kami berlomba-lomba dalam perlombaan. Kami akan sama. Kami akan memanifestasikan Tuhan. Makin dewasa, makin bijak, hidup makin penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Maka kami menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dunia yang kami tinggali, oh, tempat di mana kami ada dan bekerja kami hidup akan menjadi indah. Karena orang-orang benar muncul dan terus memanifestasikan Tuhan. Hamba berdoa terjadi dalam nama Yesus. Seluruh keluarga dijaga, dilindungi Tuhan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian mereka. Kami percaya itu Tuhan, dalam nama Yesus. Oh, terima kasih Bapa. Segala puji bagi Tuhan. Kau layak disembah, layak dipuji, layak ditinggikan, diagungkan. Terima kasih. Kami mengucap siang hari ini berkat Allah juga tercurah atas bangsa dan negara kami, atas Indonesia yang tercinta, pemimpin Pak Presiden, Wakil Presiden, seluruh staf kepresidenan, staf para menteri-menteri yang ada. Kami berdoa Tuhan memberkati kebijaksanaan daripada Tuhan ada pada mereka untuk melihat apa yang harus dipersiapkan mengatasi krisis-krisis ke depan, terlebih krisis ekonomi yang terjadi, penurunan akibat pandemi COVID-19 yang terjadi. Kami berdoa Tuhan biarlah pemerintah dapat menemukan solusi karena mereka terhubung dengan Tuhan secara akurat. Kami percaya itu Bapak Tuhan pengendali bagi bangsa kami, kota kami tercinta Tuhan. Timika Tuhan berkati dari segala situasi kondisi apapun. Tidak ada lagi penambahan COVID-19. Kami berdoa dalam nama Yesus, segala bentuk pekerjaan setan iblis dalam segala cara apapun itu kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami hancurkan kekuatannya, expose segala hal yang tidak benar, dan kami berdoa pemerintahan Tuhan membersihkan seluruh kehidupan orang-orang sehingga semua orang tunduk dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati Bupati, Wakil Bupati, seluruh anggota DPR, semua Tuhan, tim COVID-19, seluruh orang yang terlibat, aparat keamanan, TNI, Polri, semua Bapak, masyarakat yang ada terus hidup makin meningkat kehidupan, standar hidup sehat terus dijaga dengan baik, menjadi bijak, menjadi tertib, menjadi disiplin. Terima kasih Bapak, siang ini kami berdoa, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kami berterima kasih untuk siang ini kami beri waktu. Setiap benih firman sudah dilepas, tidak akan pernah kembali tanpa buah. Terjadilah atas engkau, berbuah 30, 60, 100 kali lipat terjadi atas kita semuanya. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur siang hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Semua kita yang percaya diberkati, bersama-sama berkata amin. Oh haleluya. Mari saudara, kita terus tersedia. Mama berkata kepada kita, Mam tidak tahu sampai kapan ini, tapi ini yang Tuhan taruh kuat di dalam hati Mam. Mari terus tersedia. Kita sudah punya waktu, punya posisi untuk jam 12 yang kita serentak doa. Biarlah itu menjadi waktu yang kita khususkan untuk kita secara serentak seluruh keluarga rohani. Karena masih ada 4 bulan ke depan dan seterusnya. Biarlah ini menjadi gaya hidup kita, ini menjadi lifestyle kita sebagai keluarga rohani. Selain kita punya ibadah, tapi kita juga
juga setiap siang jam 12 ada doa secara serentak. Tuhan berkati kita semua. Mam sampaikan ini, one heart, one spirit, one agenda, one destiny. Salam terobosan, jangan ada penundaan, responi segera, eksekusi segera, dan tetap putuskan, fokus kepada Tuhan. Tuhan berkati kita. Selamat siang, selamat makan siang, dan shalom sampai bertemu besok. Tuhan berkati kita semua.